APD dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Sudah, bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Meskipun udah siang, tapi tetap semangat kan ya? Bu. Harus ya. Ibu mau minta tolong kepada Dantonnya untuk dipimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan. Belum mulai kelihatan. Ya, terima kasih kepada Danton. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran yang ikut Gimit hari ini ada siapa saja ya yang sudah gabung. Di sini ada Yofar. Yofar ada Yofar kan? Siap hadir, Bu. Muhammad Ali Muksin. Siap hadir, Bu. Kira-kira dari materi yang sudah diberikan minggu yang kemarin ada yang masih ingat tentang hukum maritim? Hukum maritim? Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan Pentingnya dari mempelajari hukum maritim ini yang kemarin ya hubungannya dengan laut teritorial saat ini yang kita mau pelajari adalah kalian adalah seorang perwira ya. Kalian adalah seorang perwira kapal, calon perwira kapal yang bakalan nantinya akan berada di kapal. Nah, mengapa sekarang Ibu memberikan materi tentang batas-batas laut atau laut teritorial ini? Karena nanti setelah kalian terjun di lapangan, maksudnya di lingkup ruang kerja gitu ya, kalian akan selalu bersinggungan dengan hal-hal ini. Setidaknya jika kalian sudah memiliki dasar, itu tidak sampai mengabaikan hal-hal yang penting seperti ini. Jadi tolong pelajaran ini dipelajari sebaik-baiknya karena sebagai dasar untuk kalian nanti bila terjun di dunia kerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum maritim dengan materi pokok laut teritorial dan zona tambahan atau understand territorial sea and the contiguous zone. Gimana? Sudah bisa terlihat? Siap, bisa, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, Sudah terlihat, Bu. Jadi negara kita itu terbagi-bagi, makanya kita perlu belajar tentang laut teritorial dan zona tambahan ini untuk dasar kalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan pengertian tentang laut teritorial dan zona tambahan secara tepat sesuai dengan modul. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menerapkan ruang lingkup laut teritorial dan zona tambahan secara tepat ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menganalisis aspek laut teritorial dan zona tambahan secara tepat sesuai dengan modul. Nah, yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menunjukkan aspek laut teritorial dan zona tambahan secara tepat sesuai dengan modul. Ibu akan menayangkan dulu yang pertama yaitu tentang video kapal Tiongkok masuk Natuna, TNI siaga tempur. Masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok ke wilayah perairan utara Natuna dianggap serius oleh TNI. Ya, TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 menambah kekuatan di perairan Natuna dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat intai maritim. Berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada Jumat pagi, terdeteksi adanya 3 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China dan sekitar 30 kapal nelayan Tiongkok. Akan Ibu tayangkan lagi video yang kedua.
Sudah bisa terlihat? Akan Ibu ulangi, tapi nanti kalau memang masih tetap ketinggalan, bisa lihat di Google Classroom. Siap, Bu. Masuk ke forum diskusi. Nah, untuk menuju ke forum diskusi, Ibu bagi kelompoknya ya. Tadi sudah yang masuk 9 orang. Di sini ada kelompok 1 ya, Adi Akbar, Royhan, Tajul. Itu masuk kelompok 1, ingat. Kelompok 2 Gusti, Yofar sama Aini. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 ada Salman, ada Rahadi, ada Ali Muksir. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sebentar akan Ibu bagikan linknya ya. Nanti silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan diklik dari nama-nama yang sudah disebutkan, ikuti dari link kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, cukup ya? Nah, kelompok 1 sudah mulai diskusinya? Sudah? Gimana? Siap, sudah, Bu. Tadi LKPD sudah diunduh kan, dibaca soalnya. Soalnya dibaca dibagi. Kan itu hanya satu. Jadi yang satu nyari soal nomor berapa, nomor 2 soal berapa, atau diselesaikan dulu soal nomor 1. Terus habis gitu dipecah. Ayo kamu nyari ini di modul, satu nyari di mungkin videonya tadi kurang jelas, lihat di videonya gitu kan, bisa ya. Gimana? Enggak ada kesulitan? Siap, masih diskusi. Siap, ada. Nah, kelompok 3 ini diskusinya sudah mulai. Siap, masih diskusi nih, Bu. Siap, masih diskusi, Bu. Ada kesulitan? Siap. Enggak lama dibagi. Mungkin dari yang ada internetnya lemot, punya siapa, jadi tidak bisa browsing. Alihkan ke yang ini, yang internetnya cepat, biar dia yang browsing. Misalkan ngerjain tugas yang nomor berapa, jangan sendirian ya. Siapa ini? Karena sekarang kita sudah berkumpul di ruang utama ya, di ruang utama. Berarti semuanya saya harap masing-masing daripada kelompok sudah mendapatkan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Adi Akbar, ada Royhan, ada Tajul. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Tajul, Bu. Ya, silakan Tajul. Jangan lupa mic-nya dihidupkan. Tolong jangan lupa mic-nya dihidupkan ya. Yang lain, kelompok yang lain sambil memperhatikan ya. Nanti kalau sudah memperhatikan juga disimak juga. Jika ada yang mengerti dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, silakan bertanya. Yuk, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Dari kelompok 1 sudah, hasil yang sudah didapatkan juga sudah disampaikan. Ya, Bu. Oke, lanjut, silahkan. Mengapa Indonesia dan Malaysia sering terlibat masalah mengenai batas perairan? Bagaimana kelompok 1? Bisa ini kedengeran tadi pertanyaan dari kelompok berapa? 2 ya, Gusti? Gusti kelompok 2. Gimana kelompok 1? Saya menjawab, Bu. Karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga dengan batas perairan. Sudah dijawab, Gusti. Bagaimana, Gusti? Pertanyaannya Gusti untuk kelompok 1 sudah dijawab sendiri oleh kelompok 1. Bagaimana, Gusti? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Siap, puas, Bu. Berarti kita langsung ke hasil diskusi kelompok 2 ya. Hasil diskusi kelompok 2 dari kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ini. Ya, silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami.
Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Ya, Ali Muksin. Ya, Ali Muksin, silakan. Siap, izin bertanya Bu. Oh, bertanya, ya, silakan. Apa saja yang termasuk dalam aspek eksternal dan internal dalam pengelolaan laut? Jawab. Ya, silakan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3. Tidak ada, langsung ke kelompok 3 yang mau menyajikan hasil diskusinya. Salman Al-Farisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Royhan dari kelompok berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan buat kelompok 3. Ya, silakan. Jawab Bu. Kamu jawab, ya orang. Ya, Bu. Oke, lanjut. Lautan dibedakan menjadi 3, yaitu laut teritorial, batas landas kontinen. Kesimpulan. Kesimpulan di sini ada batas laut teritorial. Ada batas laut teritorial. Dalam menentukan batas laut teritorial, yaitu kita mengukur dari garis pantai yang paling rendah ketika surut sampai beberapa mil ke depan, ya, itu cara mengukurnya. Nah, dalam batas laut ini itu ada dibagi menjadi 3 zona, yaitu ada batas laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif atau CEE, dan yang C adalah laut lepas atau bebas. Ini adalah gambarannya. Kalau tadi Ibu ngambilnya gambar separuh-separuh ya, mana yang masuk teritorial, mana yang zona ekonomi eksklusif, laut bebas, ini gambaran penuhnya. Jadi kalian mungkin lebih mudah ya membacanya kalau seperti ini. Saya kira cukup sekian dari yang sudah disampaikan materi untuk hari ini. Kira-kira bagaimana? Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan kan ya. Nah, biar kalian tidak bertanya-tanya, nanti kalian buka di Google Classroom-nya, dibaca-baca lagi ya, dipelajari lagi, dan juga di situ mohon disampaikan juga ke teman-temannya yang nggak masuk di hari ini, setidaknya bisa mengikuti pembelajaran hari ini lewat Google Classroom dan juga mengerjakan post-testnya ya. Selama minggu depan tolong dipelajari, yaitu disiapkan materi-materi yang ada, kalian bisa browsing, googling, atau pinjam buku dari kakak kelas ya untuk menyiapkan pembelajaran tentang SOLAS, deteksi kebakaran, proteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran. Pembelajaran hari ini sampai di sini, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan karena ini masih rawan ya, masih rawan. Kalian juga masih masih mengikuti vaksin yang pertama kan ya, jadi belum proteksinya diri belum terlalu kebal, jadi tolong jaga tetap protokol kesehatan, jangan keluyuran malam-malam, waktunya tidur karena itu juga membantu untuk menjaga imun tubuh. Kalau kalian sering begadang nanti jadi ngedrop gitu ya, jadi tolong tetap jaga. Terus belajar, jangan lupa sebelum ditutup Ibu bisa minta tolong dulu kepada Dantonnya untuk memimpin doa penutup sebelum Ibu akhiri. Sabu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Danton dan terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.